Gurame merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan masyarakat. Permintaan ikan dengan nama latin Ospronemus gourami ini cukup tinggi. Ini menjadikan budidaya gurame sebagai bisnis menjanjikan. Agar hasil budidaya gurame maksimal, beberapa jenis daun-daunan bisa dijadikan alternatif tambahan pakan pada pelet. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merilis 6 daun yang dapat dijadikan pakan alternatif ikan gurame. Daun kangkung air Ipomoha aquatica force miliki kandungan protein 23,99%, serat kasar 16,17%, BETN 13,69%, abu 12,49% dan air 12,34%. Agustono et al. 2010. Kendala utama dalam pemanfaatan termasuk daun kangkung air sebagai bahan pakan ikan adalah tingginya kandungan serat kasar yang mencapai 16,17%, sehingga menyebabkan bahan ini sulit untuk dicerna oleh ikan. Oleh sebab itu, sebelum dijadikan sebagai bahan pakan alternatif, daun kangkung air terlebih dahulu difermentasi dengan menggunakan Rhizopus oligosporus untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan kecernaannya. Talas Colocasia esculenta merupakan sumber pangan yang sangat penting karena selain sumber karbohidrat, protein, dan lemak, talas juga mengandung beberapa unsur mineral dan vitamin sehingga dapat dijadikan bahan obat-obatan. Selain pada umbinya yang dapat digunakan sebagai sumber nabati, talas ini juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak umbinya, sedangkan pada daunnya dapat dijadikan sebagai pakan ikan. Salah satunya pada ikan gurami, daun pepaya diketahui memiliki kandungan enzim papain dan senyawa antimikroba, sehingga dapat dijadikan imunostimulan. Haryani et al. 2012 Amri dan Mamboya, 2012 Novia et al. 2012 Novia dan Ojimluku, 2012 Pandi et al. 2016 Monica et al. 2017 yang berperan dalam meningkatkan imunitas pada ikan baik stadia larva ataupun indukan. Kandungan senyawa enzim papain dan senyawa antimikroba yang terdapat dalam pepaya tersebut memiliki potensi untuk memelihara kesehatan telur. Daun senta Alocasia macrorhiza merupakan salah satu bahan nabati yang mempunyai potensi untuk dijadikan pakan ikan. Biasanya daun senta dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya adalah sebagai pakan ikan gurame. Tetapi kelemahannya adalah kandungan protein daun senta yang rendah, yaitu 4,69%. Susanto 1989, serta kandungan serat kasar yang tinggi sekitar 18%. Penggunaan daun senta sebagai pakan ikan telah diteliti Amri 1998 tahun, 1998 tahun, di mana kandungan proteinnya dapat ditingkatkan dari 4,69 menjadi 21,54% melalui proses fermentasi. Daun singkong memiliki kandungan nutrisi baik, tetapi mengandung anti-nutrisi asam cyanida, HCN, yang tinggi sehingga apabila dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan keracunan pada ikan. Sudaryanto et al. 1983. Daun singkong memiliki protein tinggi berkisar antara 23,42%, serat kasar 15,80%, lemak 6,31%, zat anti-nutrisi HC N550 plus 620 pada daun singkong yang masih muda dan 400 plus 530 pada daun singkong yang sudah tua pakan ikan gurame. 6 daun ini bagus untuk dijadikan alternatif.
Tulungagung merupakan salah satu daerah pembudidaya gurame terbesar di daerah Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung merupakan kawasan minapolitan perikanan budidaya. Kabupaten ini memiliki 4 komoditas utama, yaitu patin, lele, gurame, dan ikan hias. Untuk komoditas patin dan lele cukup besar hasil panennya. Bahkan lele dan patin Tulungagung dapat memenuhi kebutuhan ikan di berbagai daerah di Indonesia. Khusus untuk produksi patin Kabupaten Tulungagung pada tahun 2013 mencapai 2.456,46 ton atau 68,08% dari total produksi patin di Provinsi Jawa Timur. Bisa dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan sentra budidaya patin di Jawa Timur, kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soegjakto terkait kegiatan budidaya patin di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis, kawasan minapolitan perikanan budidaya di Tulungagung telah menjadi kawasan industrialisasi. Sektor hulu telah terintegrasi dengan sektor hilir dengan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) akan terus memperkuat infrastruktur pendukungnya, seperti jalan produksi, saluran air, dan jaringan listrik. Demikian juga dukungan sektor lain sangat diperlukan, mulai dari PLN, Kementerian PU, dan Perbankan akan menjadikan Tulungagung menjadi kawasan industri perikanan yang lengkap. Perputaran uang di kawasan minapolitan Tulungagung juga sudah cukup besar. Bahkan untuk transaksi pembudidaya gurame, patin, dan lele di perbankan mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Ini membuktikan perikanan, budidaya sudah bankable dan menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jelas Slamet. Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi sumber daya perikanan berupa perairan laut, payau, perairan umum, dan budidaya ikan air tawar. Kegiatan usaha perikanan dalam memanfaatkan potensi tersebut meliputi cabang-cabang usaha tangkap laut dan perairan umum, budidaya udang di tambak, dan budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias air tawar di kolam pasangan, kolam tanah yang berupa pekarangan, tegalan, dan sawah. Usaha perikanan budidaya telah menjadi pekerjaan utama bagi sebagian masyarakat atau warga Tulungagung, sehingga perikanan budidaya mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah ini. Tambah Slamet, pembudidaya ikan hias di Kabupaten Tulungagung sebanyak 2.256 RTP dengan jumlah pembudidaya 3.396 orang yang terpusat di Kecamatan Sumber Gempol, Kedungwaru, Boyolangu, dan Tulungagung, sedangkan pembudidaya ikan konsumsi sebanyak 10.370 RTP dengan jumlah pembudidaya 12.220 orang yang tersebar di 12 kecamatan potensi perikanan, yaitu Ngunut, Rejotangan, Sumber Gempol, Boyolangu, Kedungwaru, Ngantru, Tulungagung, Pakel, Kalidawir, Karangrejo, Gondang, dan Kauman. Sedangkan untuk potensi budidaya ikan di air deras berada pada wilayah Kecamatan Pagerwojo dan Sendang. Dengan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang cukup banyak, maka tidak salah apabila KKP melalui DJPB terus mendukung dan mendorong berkembangnya usaha perikanan budidaya di Tulungagung ini. Ini mah Mbah. Rotol. Ini. Mau kerja sama yang punya. Aku mang. Iki lho pas iki. Iki lho gede.
8 on. Lima on, 6 on. Ikannya berontak. Enam on. Siap panen lagi.